Baik, terima kasih teman-teman semua telah menunggu untuk sesi diseminasi karya tulis untuk Room 5. Baiklah, sebelum kita mulai untuk agenda diseminasi karya, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman semua, di sini izinkan saya untuk share screen mengenai peraturan diseminasi karya ya untuk siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tata tertib diseminasi hasil pemikiran di National Conference on Research and Community Service in Asia 2025. Di sini kita yang pertama ada kegiatan dilakukan pada jam 13 sampai 16. Kita agak ngaret sedikit ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian ada kegiatan diseminasi hasil pemikiran dipandu oleh reviewer, nanti oleh saya sendiri di room 5 ini. Kemudian di setiap presenter diberikan waktu 20 menit ya Bapak Ibu ya. Harapannya 20 menit ini digunakan untuk presentasi selama 10 menit. Kemudian 5 menit nanti ada tanggapan dari peserta conference. Bila mana tidak ada, maka akan dilanjutkan oleh saya langsung untuk tanggapan reviewer selama 5 menit. Kemudian untuk presenter agar menyiapkan PPT sendiri, laptop sendiri, dan juga nantinya mempresentasikan secara mandiri ya Bapak Ibu ya, agar sesuai apa namanya pada saat presentasi sesuai dengan timingnya dan juga slide yang teman-teman ingin tampilkan di sini. Kemudian presenter tidak diperkenalkan meninggalkan room Zoom hingga selesainya semua presentasi dan seluruh kegiatan akan direkam oleh panitia. Untuk urutan presentasi akan saya apa namanya bacakan ya dari Bapak Abdul Holi, kemudian nanti ada Insinyur Al Imam Asauki STMT, kemudian ada Bapak Ari Wibowo SEMSC, kemudian ada Bapak Ari Wibowo lagi, ini mohon maaf ini dua kali ya nanti ada kesalahan dalam penginputan data. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Kairina ST MKM, kemudian Ibu Siti Hadijah Tricahyanti Siregar, kemudian Ibu Rotua Margareta Haryanja, Ibu Tia Desianti, Bapak Togi Haidat Manggara, dan eh, Muhammad Sadam. Nah, ada 10, tapi tadi dikurangi satu ya karena double data. Berarti ada 9 untuk presenter di room 5 ini. Dan akan dimulai dari Bapak Abdul Holik. Kepada Bapak Abdul Holik, apakah sudah ada di room? Ya, sudah. Saya sudah ada dari tadi. Sudah nunggu dari jam Baik, 1. baik. Terima kasih Bapak Abdul Holik. Dipersilakan kepada Bapak Abdul Holik untuk mempresentasikan karyanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya share ini ya, screen ya. Ya, silakan. Ya, kelihatan ya. Masih loading, Bapak? Nah, sudah Pak, sudah kelihatan. Gimana? Terlihat? Sudah Bapak? Sudah ya? Ya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. siang semuanya. Eh, Ya, langsung ke permasalahannya, ke pembahasan. Saya menulis penelitian tentang kaitan bagaimana hubungan antara pengangguran dengan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Riset ini ditulis oleh saya sebenarnya dari tahun yang lalu karena ada beberapa hal yang memang perlu dipelajari, dikaji. Tapi kemudian baru dipresentasikan sekarang, dikumpulkan dalam diseminasi penelitian.
hal yang mendasari penelitian ini terdengar suara saya kan? Aman, Bapak? Terdengar ya suaranya? Dengar? Ya. Ya, yang mendasari penelitian saya ini adalah karena melihat situasi yang naik turun dan permasalahan pengangguran yang ada yang selama ini menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia. Karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang stabil adalah salah satu hal yang didambakan oleh para pengambil kebijakan dan juga masyarakat pada umumnya. Suatu hal yang menjadi pokok persoalan pengangguran itu bukan hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga di berbagai negara maju. Dan juga hal itu yang akan selalu update, akan selalu menjadi wacana yang menarik untuk dikaji setiap tahun. Tidak ada isu lama pengangguran itu. Nah, yang saya teliti di sini terkait dari tahun 2017 sampai 2022, karena pada waktu itu ada salah satu fenomena yang kita juga sudah paham semua, yakni adanya wabah yang melanda dunia. Nah, tetapi pada waktu itu kita melihat ya bahwa recovery perekonomian Indonesia itu cukup cepat dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Kita ini mungkin bisa dikatakan tidak buruk-buruk amat situasinya. Nah, yang saya lihat kemudian sekarang adalah bagaimana situasi yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat. Kalau kita melihat grafik pertumbuhan ekonomi seperti ini, di tahun 2020 kita sangat landai, sangat jatuh sekali. Dari tahun 2017 itu 2018, 19 sampai 2020 itu sangat jatuh karena memang situasi pada waktu itu cukup pelik ya. Kena wabah COVID-19 yang awalnya masalah kesehatan berimbas menjadi masalah ekonomi dan seterusnya seterusnya. Tapi kita kemudian cepat recovery secara nasional kita cepat, secara provinsi juga kita relatif cepat sebenarnya. Hanya kemudian bagaimana komposisi dari kecepatan pertumbuhan itulah yang kemudian diperkuat supaya uh, jumlah penduduk Indonesia, terutama dalam hal ini adalah Jawa Barat yang saya teliti, itu bisa diberdayakan secara maksimal. Karena pengangguran itu adalah beban pembangunan bagi negara juga bagi provinsi di mana-mana. Ini adalah metodologinya. Saya hanya menggunakan analisis sederhana, yakni regresi linear berganda, pakai OLS, ordinary square. Ada 3 variabel, produk domestik bruto, kemudian indeks pembangunan manusia, dan juga pengangguran. Indeks pembangunan manusia ini kan sebenarnya tiap tahun selalu meningkat. Tetapi bagaimana kemudian pendidikan yang bagus, yang baik itu bisa merata ke semua kalangan masyarakat. Itu yang menjadi persoalannya. Dan kalau kita lihat hasil dari analisis saya, terlihat bahwa kesejahteraannya KSC itu tidak menempatkan tanda signifikan. Koefisiennya itu hanya 0,02, tetapi tes statistiknya 0,1. Ya, sementara yang signifikan itu adalah penganggurannya. Pengangguran nilainya negatif, yakni koefisiennya minus 1,16. Sementara tes statistiknya itu 6, minus 6. Ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan T-tabel. T-tabelnya kalau kita lihat pada derajat 5% itu 3,82, pada 10% adalah 2,353. Sehingga kita bisa dikatakan signifikan. Jadi pengangguran itu sangat berdampak serius, memperburuk pertumbuhan ekonomi. Kalau misalkan pengangguran itu jadi diberdayakan, tidak dihilangkan secara cepat, maka itu bisa menjadi apa namanya beban berat pembangunan di masa depan, terutama bagi sektor-sektor yang selama ini sudah dikembangkan. Nah, kami melihat bahwa tumbuhan ini kan ada yang signifikan dan tidak. Dalam beberapa penelitian, dalam beberapa jurnal yang saya kaji, indeks pembangunan manusia itu rata-rata tampaknya adalah positif. Saya juga positif nilai, cuman hanya tidak signifikan. Ini mungkin beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kayak misalkan di sini saya melihat adanya mungkin kesenjangan yang cukup lebar yang masih terjadi di Provinsi Jawa Barat karena rata-rata pendidikan yang bagus itu ada di kota, sementara di daerah pedesaan itu kurang seperti itu. Dan beberapa penelitian juga melihat ada yang pengangguran itu tidak signifikan, bahkan ada yang negatif terhadap, bahkan ada yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau saya ini kan negatif, jadi selaras dengan gagasan yang selama ini berkembang di ekonomi, yakni adanya hukum Okun. Hukum Okun itu menjelaskan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran selalu berhubungan negatif. Maka kalau ada yang bertemu atau ditemukan positif, itu maka mesti dicari alasnya ada apa. Nah,
inilah yang kemudian apa namanya eh, menarik salah satu pemicu saya untuk tertarik meneliti kajian tentang ini. Ya, kira-kira mungkin seperti itu hasil penelitiannya. Kalau mungkin bisa ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih pemaparan dari Bapak Abdul Halik. Sebelum saya memberikan tanggapan, apakah dari peserta lainnya akan memberikan tanggapan kepada Bapak Abdul Halik? Dipersilakan. Tidak ada. Baiklah. Berarti dari saya dulu ya, Bapak, gitu. Ya, Ini terkait pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap variabel pertumbuhan ekonomi ya, berarti ya di Jawa Barat. ya, Oke, bisa diceritakan Bapak terkait novelty penelitian ini bagaimana Bapak? Karena memang kan cukup banyak juga ya penelitian yang mengangkat ya. tema terkait pengangguran dan IPM gitu ya. Jadi saya berusaha mengupas bahwa pengangguran itu memang selaras dengan dalam konteks Jawa Barat ini selaras dengan teori Okun yang berlaku di berbagai belahan dunia bahwa hubungan itu negatif nyata. Tetapi tapi di sisi yang lain pembangunan manusia itu justru tidak menunjukkan adanya hal-hal yang katakanlah mendorong. Jadi terkesan bahwa pembangunan manusianya itu kurang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya melihat di situ ada mismatch antara pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri. Lalu juga di situ kurangnya, kalau saya perhatikan di sini, saya mungkin di pembahasan di jurnal ya saya perdalam. Dan itu kurangnya katakanlah apa namanya penguatannya, karena kurang pemerataan. Di sini kan Jawa Barat termasuk provinsi yang penduduknya terbesar di Indonesia. Tahun 2025 ini ada sekitar 50 juta. Tahun 2022 ketika penelitian ini di tahun 2000, penelitian saya 2017 sampai 2022. Itu tahun 2022 jumlah penduduknya adalah 49 juta. Itu provinsi terbesar di Indonesia. Dan mestinya dengan sumber daya manusia yang besar itu ada hal yang bisa lebih ditingkatkan lagi karena hal ini kemudian yang jangan sampai menjadi kesia-siaan. Karena kita memiliki penduduk yang sangat besar, kemudian juga lokasi juga yang dekat dengan kota metropolitan seperti Jakarta. Nah, hal ini ya kemudian sebenarnya modal yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat bagaimana untuk meningkatkan kembali mendayagunakan potensi secara maksimal supaya pertumbuhan ekonomi meningkat dan dampak dari pembangunan manusianya itu benar nyata memiliki output yang jelas signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya melihatnya masih seperti itu, masih ada kurang, masih ada mismatch seperti itu. Dan novelty-nya adalah saya mengupas persoalan-persoalan itu secara lebih mendetail. Baik-baik. Berarti untuk nanti perbaikan dari papernya mohon dipertajam kembali ya Bapak ya terkait Ya, novelty ya penelitian ini. diperdalam. Ya Ya, betul. Sama ini Bapak untuk jumlah sampelnya berapa ini Bapak? tahun 2017 sampai 2022. Jadi itu hanya sekitar 6 tahun ya. Dan 6 tahun. karena hal itu pula lah yang kemudian ya saya menggunakan analisis sederhana seperti ini Hmm, karena datanya kalau mau menggunakan data bulanan susah ya indeks Bapak. pembangunan manusia nggak ada data bulanannya Iya benar-benar karena memang per tahun ya Bapak ya. per Baik, berarti ini tahun. selama 6 tahun ya Pak ya. Ya, Oke. Baik, nanti mungkin ya, ditambahkan saja untuk novelty penelitiannya dan analisis yang ya, lebih mendalam untuk pembahasannya. ya. Baik, itu Saya saja juga dari tampilkan Bapak. tampil-tampilnya ya. Baik, betul. Ya, untuk pembahasannya nanti untuk review notes-nya nanti saya kirim di OJS ya Bapak ya. Ya, Dan nanti bisa ya, dibaiki secepatnya. Baik, terima kasih ya, atas pemaparan yang diberikan dari Bapak ya. Abdul Holi. Oke, baik. Ini Kita saya akan tutup ya. silakan Bapak ditutup. Ya, ya, terima kasih. Ya, Bapak. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Al Imam Asauki, STMT. Apakah sudah ada di room Zoom? Baik, izin Ibu, Titania Mukti. Saya sudah di ruangan, Bu. Ya, Bapak. Sudah siap, Bapak, untuk mempresentasikan hasil? Siap, sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Baik, Silakan. terima kasih Ibu. Eh, mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Bapak. Baik, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya menggunakan masker ya, karena memang
keadaan kesehatan memang sedikit menurun, tapi saya coba tetap maksimal untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sedang saya lakukan dan telah saya lakukan, Bapak Ibu. Baik, yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian, saya Al Imam As-Sauki, biasa dipanggil Imam, berasal dari kampus Universitas Syahkuala Banda Aceh. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu pernah main ke Banda Aceh, ini adalah salah satu kampus yang ternama di Aceh ya Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa memperlama pembukaan lagi, saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu Titania? Sudah Bapak, boleh Full ditampilkan screen-nya dulu? sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Baik, Bapak, baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya coba mempresentasikan penelitian saya dengan temanya adalah the impact of digital transformation and organizational culture on governance behavior in the management of state-owned asset. Jadi kalau kita translasikan ke bahasa Indonesia adalah dampak dari digital transformasi dan budaya organisasi dalam perilaku tata kelola di aset manajemen ya Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya fokus kepada aset manajemen Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan narasumber di pagi hari tadi Bapak Ibu ya terkait dengan SDGs kita ini memang salah satunya adalah digital transformation dan budaya organisasi. Jadi saya coba mempresentasikan ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah latar belakang Bapak Ibu. Yang pertama, eh, Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan ini memiliki peran strategis Bapak Ibu dalam pengelolaan barang milik negara dengan capaiannya itu melebihi 11.000 triliun Bapak Ibu. Ini kalau aset di negara kita kurang lebih jumlahnya segini Bapak Ibu. Nah, yang kedua, em, masih ditemukan permasalahan beberapa aset itu yang kategorinya idle ya Bapak Ibu atau menganggur. Jadi dalam artian dia tidak dioptimalisasi dengan baik. Nah, terus kita coba melihat apakah transformasi digital ini menjadi solusi untuk integrasi data dalam rangka peningkatan transparansi Bapak Ibu ya. Nah, keempat adalah budaya organisasi berperan dalam memperkuat nilai etika, kepatuhan, dan tata kelola ini secara gambaran umumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah kita coba melihat efektivitas pengendalian internal itu menjadi mediator atau penghubung Bapak Ibu ya penting antara faktor teknologi tadi dan budaya tadi dalam menciptakan good governance. Karena memang kalau kita bicara pemerintahan itu kan pasti bicaranya adalah good governance Bapak Ibu ya. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, apakah transformasi digital tadi Bapak Ibu itu berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal dan perilaku tata kelola? Itu yang pertanyaan pertama Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal dan perilaku tata kelola? Nah, yang ketiga, apakah efektivitas pengelolaan internal itu memediasi sebagai mediator pengaruh transformasi digital dan budaya organisasi terhadap perilaku tata kelola? Nah, ini yang coba eh, saya lihat ya Bapak Ibu. Nah, dalam metode logi penelitiannya, saya menggunakan kuantitatif ya Bapak Ibu dengan SAMPLS. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan SAMPLS ini, Structural Equation Modeling Partial Least Square, karena memang saya bergeraknya di bidang ekonomi Bapak Ibu manajemen. Jadi kita memang sekarang itu dituntut menggunakan SAMPLS. Jadi secara kuantitatif kita melihat frameworknya, kerangkanya seperti apa hubungan antara tadi indikator variabel-variabel tadi dengan indikatornya. Terus populasinya adalah pegawai di JKN ya Bapak Ibu yang terlibat dalam pengelolaan aset dan tata kelola internal. Sampelnya adalah 180 ya, ini menurut Herr et al. Bapak Ibu ya. Kalau ada 18 indikator maka dia kan pengalinya itu kan 5 sampai 10. Jadi kita ambil yang 10 jadi 180 responden. Analisisnya kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan hasilnya adalah dengan standarnya adalah nilai AV-nya itu di atas 0,5 dan nilai CR-nya di atas 0,7. Kita coba model structure and mediasi pakai Smart PLS. Nah, variabel utamanya tadi X1-nya adalah transformasi digital, X2-nya adalah budaya organisasi, dengan mediasinya adalah efektivitas pengendalian internal, dan Y-nya variabel dependennya adalah perilaku tata kelola. Nah, di sini dari hasil penelitian Bapak Ibu kita coba melihat eh, terdapat pengaruh langsung ya Bapak Ibu, hampir semua variabel tadi berpengaruh langsung terhadap masing-masing variabel ya Bapak Ibu. Dari tadi transformasi digital itu dia langsung berpengaruh ke efektivitas pengendalian internal atau EPI ya Bapak Ibu saya singkat.
Ini dengan p-value-nya dengan di bawah 0,005 ya. Jadi signifikan. Budaya organisasi juga langsung berpengaruh ke FI. Ini juga nilai p-value-nya di bawah 0,005 signifikan. Transformasi digital dan budaya organisasi juga berpengaruh signifikan, Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah efek mediasi, Bapak Ibu. Jadi memang pengendalian internalnya atau internal kontrol itu memediasi secara signifikan hubungan tadi transformasi digital dan perilaku tata kelola, dan juga memediasi budaya organisasi terhadap perilaku tata kelola dengan nilai p-value-nya juga signifikan ya Bapak Ibu. Sehingga apa implikasinya? Kita melihat integrasi sistem digital dan budaya organisasi yang adaptif, memperkuat efektif kontrol internal, serta mendorong perilaku tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, ataupun interpretasi dari hasil penelitiannya adalah transformasi digital dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku tata kelola, dan EPI tadi sebagai mediator kunci untuk memperkuat hubungan keduanya. Dan yang ketiga adalah penerapan sistem digital dan budaya kerja yang kuat menciptakan tata kelola barang milik negara yang lebih transparan dan efisien. Sehingga sarannya adalah tentu salah satu unit di Kementerian Keuangan ini, DJKN ini perlu memperkuat implementasi sistem digitalnya. Memang sudah bagus Bapak Ibu, tapi kita coba improvisasi lagi dengan integrasi antar beberapa aplikasi yang ada. Dan yang kedua adalah penguatan budaya organisasi berbasis integritas dan kolaborasi melalui pelatihan dan reward system, serta melakukan evaluasi berkala terhadap SPIP, sistem pengadilan internal perusahaan ya kalau dalam perusahaan, tapi kalau dalam pemerintahan di pemerintahan, untuk menjaga efektivitas pengadilan dan akuntabilitas publik. Nah, baik, mungkin sekian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tentu harapan saya ini menjadi sebuah pengetahuan dan wawasan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya tentang penelitiannya tentang pengelolaan aset ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dan Ibu Titania Mukti apabila Ibu ingin menanyakan atau memberikan saran, tentu akan saya sangat apresiasi Bapak Ibu. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Titania Mukti. Silakan Ibu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu di sini, Mangga, kalau misalkan ada pertanyaan kepada Bapak Imam Asauki, masih belum ada. Mungkin saya, Bapak Imam, ingin apa namanya mengkonfirmasi terkait sampel. Tadi sampel populasinya adalah pegawai DJKN ya, betul ya, Pak? Betul Ibu. Dengan sampelnya Iya. adalah pegawai DJKN. Untuk kriteria sampelnya berarti kan pakai purposif ya, Pak ya? Ini ya. Betul Oke. Ibu, dengan purposive sampel Ibu. Oke, apakah ada ini Pak, apa kriteria berapa lama pegawai DJKN ini sudah bekerja? Apakah yang masih baru, misalnya CPNS gitu ya, atau mungkin pegawai yang masih baru beberapa bulan gitu, itu sudah bisa mengisi kuesioner ini, atau memang lebih spesifik harus sudah berapa lama gitu ya, misalnya 1 atau 2 tahun atau minimal 3 tahun? Karena ini membahas tentang sistem pengendalian internal juga kan tadi ya. Betul Ibu, memang untuk kriteria tadi tidak tersampaikan ya Bu di PowerPoint-nya. Jelas Bapak Ibu, memang kalau kita bicara tugas dan fungsi, memang DJKN ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi kita yang responden yang kita eh, sebarkan kuesionernya, yang kita mintakan pengisiannya adalah memang mereka yang sudah pengalaman lebih daripada 3 tahun Bapak Ibu. Karena kalau pegawai-pegawai yang baru itu kan mungkin pengetahuannya tidak terlalu lebih advance daripada yang lain. Tentu kan nanti takutnya ada dinamikanya ya Bapak Ibu ya, ada jumlah errornya segala macamnya. Jadi tentu kriterianya atau requirement-nya, syaratnya adalah pegawai-pegawai yang sudah memiliki pengalaman, apalagi yang mereka sudah pernah berpindah antara satu lokasi dan lokasi lainnya Bapak Ibu. Jadi sudah tahu akan budaya masing-masing daerah, meskipun kompleksnya adalah pemerintahan nasional, tapi kita coba lihat efektifnya itu seperti apa, karena memang masing-masing daerah itu kan punya karakteristik khusus atau karakteristik unik daripada masing-masing daerah. Mungkin itu izin Ibu Tetania. Baik, mungkin itu bisa dilengkapi nanti ya Bapak Al-Imam di bagian papernya untuk kelengkapan data biar lebih komprehensif sih kalau ini adalah data yang memang diambil bagi karyawan-karyawan yang sudah berpengalaman. Tadi dijelaskan juga yang sudah pernah mutasi misalnya ya. Tapi mungkin di apa namanya di durasi kerja 3 tahun itu juga sebetulnya sudah cukup ya membuktikan bahwa responden ini cukup kredibel. Kemudian Pak Imam,
untuk hasilnya semuanya berarti ini ya ada pengaruh signifikan ya berarti ya, baik yang langsung maupun yang ada mediasinya. Betul Ibu, jadi keseluruhan variabelnya ini berpengaruh langsung, baik dia pengaruh langsungnya tanpa mediasi maupun dengan mediasi daripada tadi pengendali internalnya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillahnya memang seluruh variabel ini berpengaruh langsung. Baik. Baik, baik karena semuanya berpengaruh langsung, mungkin nantinya di bagian implikasi mungkin ya Pak ya, atau saran ya, saran dan implikasi mungkin ditekankan bahwa ini salah satu bentuk apa ya namanya, rekomendasi ya untuk pemerintah untuk mempertahankan beberapa faktor-faktor atau indikator yang memang cukup berpengaruh tadi ya sama kinerja gitu ya, bagian internal perusahaan. Baik, itu mungkin Bapak Imam, apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Imam? Dikonfirmasi kembali. Cukup ya Bapak Ibu? Baiklah, karena cukup Pak Imam, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Nanti reviewnya saya kirimkan di OJS dan mohon untuk di revisi gitu ya, dilengkapi secepatnya gitu ya, agar cepat dipublish. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri yang ketiga, Bapak Ari Wibowo, SEMSC dari Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Bapak sudah hadir di room Zoom. Sudah hadir. Baik, terima kasih karena sudah hadir Bapak Ari Wibowo. Kepada Bapak Ari Wibowo, waktu dan tempat kami persilakan untuk presentasi. Terima kasih Ibu Titania. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mohon izin ingin menyampaikan presentasi. eh, Sebentar. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin saya ingin menyampaikan presentasi terkait benchmarking Creative Local Finance Indonesia's Policy Innovation and Fiscal Governance Lesson from OECD countries. Riset ini menelaah bagaimana keuangan lokal kreatif di Indonesia sendiri dalam konteks desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Menganalisis bagaimana inovasi kebijakan dan tata kelola fiskal dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat serta ketahanan ekonomi daerah. Dengan menggunakan kerangka benchmarking komparatif, riset ini mengevaluasi berbagai mekanisme keuangan lokal di Indonesia seperti dana desa, obligasi daerah, dan suku hijau dengan membandingkannya terhadap praktik di negara-negara OECD termasuk Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda. Analisis menunjukkan bahwa pengalaman negara OECD dalam penganggaran perspektif, transfer base kinerja, dan pelaporan fiskal yang transparan memberikan pelajaran penting bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui pendekatan analisis komparatif kualitatif, riset ini mengintegrasikan perspektif kebijakan publik, ekonomi, dan tata kelola hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan serta peluang reformasi. Hasil riset ini menunjukkan bahwa inovasi fiskal Indonesia perlu berkembang menuju desain berbasis bukti, akuntabilitas berbasis aturan, dan instrumen kebijakan adaptif untuk mewujudkan pembangunan lokal yang adil serta berkelanjutan. Adapun literatur review yang saya gunakan seperti yang ada di dalam slide, konsep lokal creative finance mengemuka sebagai strategi pembiayaan publik yang inklusif yang menggabungkan instrumen keuangan berlanjutan seperti green bond, sukuk, dan skema kemitraan publik swasta untuk mendukung pembangunan daerah. Teori fiskal federalisme menjelaskan bahwa struktur fiskal yang terdesentralisasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui alokasi sumber daya yang sesuai dengan preferensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Teori tata kelola fiskal menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam siklus penganggaran agar inovasi fiskal tidak menimbulkan asimetri informasi dan risiko moral. Secara konseptual, riset ini berasumsi bahwa keberhasilan transformasi keuangan lokal di Indonesia memerlukan 3 pilar utama. Pertama, desain kebijakan fiskal yang berbasis bukti dan adaptif. Yang kedua, tata kelola hukum yang menjamin kepastian dan transparansi fiskal. Dan yang ketiga, kolaborasi lintas sektor. Metodologi saya menggunakan kualitatif dengan menggunakan data sekunder serta report berupa OECD report. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya sendiri kita
mengulas terkait di Indonesia dulu. Keuangan lokal kreatif Indonesia merupakan hasil dari upaya panjang desentralisasi fiskal sekaligus menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun efektivitasnya seringkali terbatas akibat lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketidaksinkronan antar lembaga pemerintahan yang menyebabkan inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penerbitan obligasi daerah masih berada di tahap awal dengan tantangan berupa keterbatasan regulasi dan kurangnya kapasitas PEM dalam manajemen risiko fiskal. Sukuk hijau atau green sukuk muncul sebagai inovasi pembiayaan berorientasi keberlanjutan atau sustainable, tapi skalanya masih terbatas pada proyek nasional dan belum banyak diadopsi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan regulasi dan kapasitas SDM yang masih belum optimal. Adapun kelemahan umum pada ketiga instrumen tersebut mencakup minimnya koordinasi, kurangnya mekanisme pengawasan berbasis kinerja, serta lagi dan lagi terbatasnya infrastruktur data digital, serta kurangnya SDM di daerah itu sendiri. Meski demikian, arah kebijakan fiskal nasional menunjukkan kesadaran untuk mengintegrasikan inovasi, keberlanjutan, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah. Kita mengulas based on screening dari data-data sekunder yang sudah saya lakukan, negara-negara anggota OECD menawarkan berbagai macam praktik unggulan dalam tata kelola yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi Indonesia. Korea Selatan dan Finlandia menekankan performance-based accountability, di mana setiap pengeluaran publik dikaitkan dengan indikator hasil yang terukur dan terpublikasi secara terbuka. Belanda, penerapan digital fiskal transparansi melalui sistem pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran secara real time. Sampai dengan saat ini, Indonesia belum ada mekanisme baik di pusat maupun di daerah, masyarakat atau warga negara Indonesia belum bisa mengakses APBN dan APBD secara real time. Bisa, cuma itu based on historis data setahun sebelumnya. Kemudian untuk Jepang, kita bisa memperlihatkan pendekatan terintegrasi dalam green fiscal diversification dengan memperluas instrumen keuangan ramah lingkungan seperti green bond dan energy efficiency. Kemudian untuk secara lebih lengkap, ini adalah benchmarking praktik keuangan lokal OECD, di mana untuk kolom terakhir itu bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk Indonesia. Misalnya dari Korea, integrasi pelaporan hasil dalam sistem anggaran daerah. Finlandia, kita bisa belajar untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran. Dari negara Belanda, kita bisa belajar terkait digitalisasi laporan fiskal daerah. Serta untuk negara Jepang juga bisa pengembangannya. Untuk analisis komparatifnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap transisi fiskal yang sebenarnya berbasis akuntabilitas dan transparansi. Keunggulan Indonesia pada basis sosial yang kuat, di mana prinsip gotong royong dan partisipasi komunitas mendukung efektivitas dana publik. Dari sisi hukum dan kelembagaan, masih ada fragmentasi antara regulasi fiskal pusat dan kewenangan daerah. OECD menekankan pentingnya intergovernmental fiscal coordination sebagai prasyarat desentralisasi efektif. Deformasi ini perlu diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Kalau di Kementerian Keuangan sendiri ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, di mana tusinya yaitu untuk melakukan koordinasi terkait dana transfer dari pusat ke daerah seperti dana desa, kemudian dana otonomi, dan juga ada kalau di provinsi-provinsi itu ada selain dari dana otonomi khusus, dana otonomi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Terus dari aspek kolaborasi, integrasi antara sektor publik dan swasta dalam inovasi pembiayaan masih lemah. Padahal negara seperti Finlandia dan Belanda telah membuktikan efektivitas kemitraan multilevel dalam memperoleh basis fiskal daerah. Kita deep dive lagi terkait perbandingan sistem keuangan lokal Indonesia dan OECD. Di situ tertera dimensi tata kelola baik dari akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi fiskal hijau, koordinasi pusat daerah, serta teknologi fiskal. Masih terdapat kesenjangan atau gap antara Indonesia dengan negara-negara OECD secara umum. Kurangnya indikator kinerja terukur pada sisi akuntabilitas, minimnya kanalisasi publik pada dimensi partisipasi publik, perluasan kebijakan hijau lokal pada sisi inovasi fiskal hijau, lemahnya harmonisasi regulasi pada level koordinasi pusat daerah, perlu penguatan infrastruktur digital pada aspek teknologi fiskal.
secara keseluruhan Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan keuangan lokal kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Perlu dilakukan transformasi kelembagaan yang menyeluruh baik dari pusat maupun dari daerah di Indonesia itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ari Wibowo atas presentasinya. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, berarti saya ya yang akan bertanya. Ini Bapak Ari Wibowo, ini kan berarti apa namanya komparasi antar negara ya. Jadi antar negara ada Finlandia, ada Belanda, ada Jepang dan juga satu Finlandia. Finlandia ya. Oke. Mm, Nah, yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama terkait metodologinya, ini kan komparasi. Kira-kira metodologi yang lebih spesifiknya lagi dari Pak Ari Wibowo itu seperti apa ya? Tadi belum Oke. dijelaskan. Mm-mm. Oke, untuk metodologi penelitian yang saya gunakan, saya sudah menyampaikan kalau misalnya saya menggunakan kualitatif dengan metode literatur review untuk menganalisis inovasi keuangan lokal kreatif. Terus pendekatan ini dipilih mengapa? Karena memberikan pemahaman mendalam mengenai pola, konsep, serta praktik kebijakan fiskal basis eviden atau bukti melalui pengenalan terhadap data sekunder. Nah, sumber data utamanya berasal dari publikasi ilmiah, laporan OECD, UNDP, World Bank, serta kalau misalnya di regulasi nasional Indonesia ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian undang-undang terkait regulasi terkini terkait dana otonomi ke daerah, baik itu dana TKDD, dana desa maupun dana keistimewaan, serta OECD Report yang terbaru 2024. Baik, berarti ini kan bedah bedah dokumen ya, berarti ya review gitu. Ya, Kalau misalkan nantinya ditambahkan terkait komparasinya berupa data kuantitatif, misalkan di situ berapa sih aset yang apa di daerah tertentu ya di Finlandia misalnya dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Kemudian misalkan Pak Ari bisa menggambarkan dalam bentuk apa diagram gitu ya, itu akan lebih bagus ya, lebih lebih oke, lengkap untuk papernya. Tapi itu oke, jika kan ya Bapak ya untuk siap, datanya. oke, Kemudian siap. ya, kemudian pertanyaannya kedua, karena ini membandingkan antar negara, kira-kira kalau misalkan Indonesia, ini kan di sini kita melihat dari kacamata Indonesia juga ya. Hmm, Indonesia ini jika ingin apa ya namanya studi banding atau ingin meniru gitu ya, atau ingin ya, belajar, negara mana yang paling cocok dengan mungkin culture kita atau mungkin dari semuanya sebenarnya udah dari semua negara yang sudah saya sebutkan tadi, masing-masing tuh ada sisi positifnya. Mm. Jadi kita bisa mengambil sisi positif dari masing-masing aspek-aspek tersebut untuk bisa dijadikan perbaikan oleh policy maker yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi setiap negara itu ternyata diambil Ya, aspek-aspek tertentu ya, gitu ya. Memang nantinya kita bisa contoh misalnya di Finlandia itu bagian pengelolaan fiskal daerahnya gitu yang yes. gitu ya. Oke, itu sudah ada Pak di paper semuanya sudah lengkap. Udah ada. Baiklah, mungkin nanti perbaikannya ditambahkan sedikit terkait data kuantitatifnya ya bisa ditampilkan dalam bentuk deskripsi juga tidak masalah. Ditambahkan beberapa grafik. Seperti itu ya Bapak Ari Wibowo. Terima kasih untuk presentasi yang sangat bagus dari Bapak Ari Wibowo. Jika teman-teman tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya yaitu Ibu Hairina SST MKM dari Universitas Syahkuala sudah hadir. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Ya, kepada Ibu Irina untuk mempresentasikan hasil diseminasinya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan daripada jurnal saya. Jurnal saya ini adalah eh, yang berkaitan dengan, lalu Ibu bisa mendengarkan saya?
Sudah, Ibu jelas Ibu Sudah. suaranya. Baik, ini langsung aja pengaruh kapabilitas teknologi informasi terhadap kinerja pegawai dengan nilai layanan publik dan perilaku kewargaan organisasi sebagai permediasinya. Kemudian latar belakangnya di sini. Transformasi digital di sektor publik, khususnya rumah sakit, pemerintah telah menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelayanan. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh kemampuan pegawai dalam mengelola dan memanfaatkan transformasi TI secara efektif. Nilai layanan public service value, dan perilaku sukarela pegawai, organizational citizen behavior atau OCB menjadi kunci yang menjembatani pemanfaatan teknologi dengan peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara kapabilitas teknologi informasi, nilai layanan publik OCB, dan kinerja pegawai di rumah sakit pemerintahan Aceh. Kemudian kerangka konsepnya, variabel utamanya kapabilitas teknologi informasi, variabel independen, nilai layanan publik, mediasi 1, organization citizen behavior, mediasi 2, kinerja pegawai, variabel dependennya. Hipotesis utama, kapabilitas TI berpengaruh positif terhadap nilai layanan publik dan OCB. Nilai layanan publik dan OCB berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Kapabilitas TI berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kedua variabel tersebut. Kemudian hasil pengujian langsung, kapabilitas teknologi informasi terhadap kinerja pegawai hasilnya sangat signifikan 0,007. Kapabilitas teknologi informasi nilai layanan publik nilainya 0,00 sangat signifikan. Kapabilitas teknologi terhadap OCB nilainya juga 0,00 sangat signifikan. Nilai layanan publik terhadap kinerja 0,002 signifikan. OCB terhadap kinerja 0,00 dan sangat signifikan. Interpretasi kapabilitas TI secara langsung meningkatkan nilai layanan publik, OCB, dan kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki kemampuan teknologi tinggi serta beretika dan berkolaborasi menunjukkan kinerja yang lebih unggul. Kemudian hasil pengujian tidak langsung mediasi, yaitu jalur berpengaruh tidak langsung, yaitu kapabilitas TI terhadap nilai layanan publik, yaitu hasilnya 0,003 sangat signifikan. Kapabilitas teknologi informasi terhadap OCB dan kinerja, yaitu sangat signifikan. Makna temuan, nilai layanan publik memperkuat pengaruh teknologi terhadap kinerja dengan menumbuhkan integritas dan akuntabilitas pelayanan. OCB menjadi jembatan perilaku positif yang membuat pegawai lebih proaktif, peduli, bekerja di luar batas normal. Kombinasi keduanya menjadi digitalisasi di rumah sakit lebih manusiawi, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Kesimpulan, kapabilitas teknologi informasi meningkatkan kinerja pegawai secara langsung dan melalui dua variabel mediasi. Nilai layanan Saran, tingkatkan pelatihan kita berkelanjutan yang menekankan nilai etika pelayanan publik, membangun budaya kerja kolaboratif berbasis CB dengan sistem penghargaan yang adil. Jadi hasil ini dasar kebijakan peningkatan transportasi digital dan etika pelayanan publik di rumah sakit pemerintah. Mungkin ini aja Ibu yang sudah paparkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hairina untuk pemaparan materinya. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu untuk para pemateri yang lain. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Ibu Tia.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator. Mungkin saya sedikit bertanya kepada Ibu Rina. Tadi disampaikan ada penggunaan teknologi informasi dalam untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. Itu kira-kira teknologi apa ya yang digunakan, seperti apa gitu? Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Baik, Ibu Hairina bisa langsung jawab saja ya untuk pertanyaan dari Ibu Tia. Mohon maaf, internet saya terputus, Ibu Moderator. Oh Baik, ya, baiklah. tanggung Oke. jawab. Tadi boleh diulangi pertanyaannya, Ibu Tia Desianti? Baik. Tadi saya ada sempat melihat di latar belakang Ibu untuk peningkatan kesejahteraan pegawai itu ada penggunaan teknologi informasi. Itu teknologi informasi apa yang digunakan di rumah sakit ya tadi ya? Baik, terima kasih Bu ya. Mungkin sedikit saya menjabarkan aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan pabrik, yaitu kita di rumah sakit mempunyai sistem SIMRS, sistem manajemen rumah sakit, yaitu di dalam SIMRS itu salah satunya ada rekamedik elektronik, Bu. Di mana rekamedik elektronik ini adalah suatu wadah yang ada di dalam SIMRS yang digunakan untuk memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Contohnya masyarakat yang dilayani di poli rawat jalan, poliklinik, yaitu dari pasien datang dari pendaftaran online itu sampai pasien dilayani di poliklinik. Untuk nilai yang dari pelayanan publik yang dini yaitu memangkas lamanya pelayanan di rumah sakit itu dapat dinilai dari e-rekamadik, yaitu ada indikator-indikator yang dicapai di dalam e-rekamadik itu. Waktu tunggu yang ditetapkan adalah waktu tunggu rawat jalan itu lebih kurang 60 menit dari pasien yang daftar sampai dilayani oleh dokter spesialis. Kemudian nanti dari pelayanan itu nanti ada pelayanan farmasi, yaitu di situ juga ada indikator yang diukur, yaitu waktu tunggu mengambil obat gitu. Untuk mengambil obat di farmasi itu jadi di situ. Jadi menjadi evaluasi di rumah sakit tercapainya indikator-indikator itu, yaitu dengan semua pegawai yang ada di rumah sakit itu, yaitu dengan sukarela, yaitu mengisi, yaitu terkadang juga itu bermuara ke klaim BPJS. Jadi dari virtual claim bermuara ke BPJS, nanti ada kelengkapan-kelengkapan yang harus diisi ulang oleh pegawai-pegawai rumah sakit, sehingga dengan sukarela setelah melayani pasien itu akan diinput secara lengkap sebelum diverifikasi ke BPJS. Mungkin begitu Bu Lia. Bisa di, di penjelasan dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengkonfirmasi kepada Ibu Hairina untuk paper yang telah dipresentasikan? Cukup ya? Baiklah, mungkin dari saya, Ibu Hairina. Tadi berarti ini menilai terkait kinerja pegawai ya, berarti ya, betul ya Bu ya? Gimana Bu? Ini menilai tentang kinerja pegawai kan ya, betul ya? Betul Bu. Untuk populasinya ini untuk satu rumah sakit di apa ya? Kalau di saya kan di Banten ya Ibu. Di Banten itu Iya. ada RSUD Banten atau ini mewakili seluruh rumah sakit di Aceh atau memang hanya ada satu di rumah sakit misalnya di RSUD Aceh gitu. Ini populasi dalam penelitiannya adalah seluruh pegawai rumah sakit pemerintah di Provinsi Aceh yang terlibat langsung dalam proses pelayanan dan administrasi rumah sakit, baik tenaga medis maupun non-medis. Mungkin kalau non-medis yang diadministrasi, Bu. Sampel pelatihan ditentukan menggunakan teknik profesi sampling ya, Bu, ya 160 responden, Bu, mewakili rumah sakit di Aceh, Bu. Berarti tidak hanya satu rumah sakit ya Bu ya, tapi seluruh Tidak, yang ada di Aceh. ya, tapi secara random, Bu. Itu untuk jumlah rumah sakitnya diketahui tidak Bu untuk Rumah total sakit rumah sakitnya? Rumah sakit daerah Bu di Aceh 13 rumah sakit lebih kurang 13 rumah sakit daerah Bu. Hanya rumah sakit daerah, tidak rumah sakit swasta Bu.
Baik, itu nanti dicantumkan juga ya Bu ya di apa namanya di Oh, kelengkapan baik, baik, sampel ya Bu ya, baik, bahwa ini datanya tidak baik. hanya UD saja tapi seluruh rumah sakit pemerintah yang ada di Aceh gitu ya Bu ya, Provinsi Siap, Aceh. Bu. Siap. Nanti mungkin akan saya revisi untuk penambahannya. Terima kasih, Bu, atas sarannya, Bu. Ya, baik Ibu. Sebenarnya saya masih ada satu lagi pertanyaan untuk Ibu Hairina. Tadi untuk variabel X-nya tuh hanya satu ya Ibu ya. Tapi variabel mediasinya dua. Betul ya Ibu ya? Ya, Nah, kapabilitas teknologi informasi, Bu. iya Ibu. Tadi ada nilai kinerja ya. Kalau tidak, variabel mediasi yang selain OCB apa Ibu? Satu lagi tuh. Yang mana, Bu? Itu kan ada dua ya variabel mediasinya. Yang pertama kan Nilai nilai layanan publik OCB. dan organisasi citizen behavior. Ini adalah apa OCB itu adalah sukarelanya pegawai dalam mengisi meskipun sudah diinput ya problem kita di rumah sakit sudah diinput sudah TTE ternyata dengan sistem kita yang belum kuat harus Ya. mengulang terus Bu dengan tuntutan BPJS yang saat ini harus terintegrasi dengan BSRI Bu begitu Bu. Jadi Ya, kita kebetulan ini Ibu, saya sendiri sedang meneliti tentang OCB juga, tapi di perguruan tinggi. Jadi mungkin nantinya kalau misalkan saya sudah hasilnya sudah keluar ya Bu, ya saya sendiri ya yang sedang meneliti tentang sama ini menggunakan variabel OCB juga gitu. Nanti iya pengen mengkompar apa ya, mengcompare gitu ya. Mungkin kalau di perguruan tinggi vs rumah sakit seperti apa gitu hasilnya gitu ya. Karena memang ke apa ya sukarela kalau misalkan di rumah sakit juga lumayan tinggi ya tekanannya karena kan iya terkadang dari pasien sendiri ingin serba cepat dan iya kemudian betul betul. tapi Mungkin Bu, sistem mungkin pemerintah karena ya karena mungkin saya juga di rumah sakit ya di bagian remunerasi pastinya setiap indikator-indikator yang dicapai dalam mutu yaitu yang kita tetapkan dalam mutu nasional itu unit-unitnya itu akan kita beri reward apabila mereka apa baik dokter atau perawat itu karena di situ kami remunerasinya berbasis kinerja Bu. itu ada di setiap tahun atau di setiap bulan Ibu pemberian Setiap remit. bulan, Bu. Setiap bulan tuh pencapaian tuh di mutu nasional, Bu. Jadi tren mutu nasionalnya naik, ya kan? Kita akan melihat tercapai, maka itu mereka akan mendapatkan remunerasi itu diatur oleh direktur di P3, Bu. Reward gitu. Mungkin penambahannya hanya untuk mendongkrak unit itu dan menjadi contoh untuk unit yang lain, Bu. Baik-baik. Ya ini untuk tadi tambahan terkait remunerasi agar meningkatkan apa ya namanya semangat pegawai gitu ya Bu ya. Itu sudah dicantumkan tuh belum tuh Ibu di papernya? Ya, mungkin menjadi rekomendasi saya ya nanti untuk beberapa rumah sakit yang lain atau saran saya ya nanti ya. Karena di rumah sakit pastinya kalau yang rumah sakit yang menerapkan remunerasi yaitu pastinya ada P1 yaitu basic salary, yang kedua remunerasi itu kalau dokter tuh real dari hitungan dari pasiennya. Kalau untuk pegawai ada IKI dan IKU ya kan. Kemudian ada di P3 yaitu reward itu mungkin nanti yang di reward itu menjadi tambahan bagi yang mencapai indikator mutu nasional. Baik. Ini kan cukup lengkap ya sebetulnya informasinya. Mohon nanti ditambahkan ya Bu ya di bagian Ya, pembahasan ya Bu ya. ya, ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya foto dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Mhm. Udah screenshot tadi. Mhm. Sudah ya berarti Ibu ya. Sebentar Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hairina. Mungkin kita lanjutkan kepada pemateri yang berikutnya, yaitu Ibu Putri Halijah Tri Cahyanti Siregar, SE dari Universitas Sumatera Utara. Apakah sudah ada di Zoom? Gantung nama Karina. Sudah Bu. Baik. Sebelumnya mohon maaf, Ibu, jaringannya terputus-putus. Apabila jaringan terputus-putus karena lagi hujan deras di sini. Oh iya, tidak apa Ibu. Bisa off cam tidak masalah agar jaringannya lebih stabil ya. Silakan Ibu Putri untuk mempresentasikan hasil karyanya. Saat ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Boosting Customer Loyalty at Sogogo.
Sebelumnya, presentasi ini adalah hasil penelitian tentang pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada sebuah UMKM makanan di Kota Medan bernama Risol Gogo. Latar belakang masalah yaitu yang pertama, repeat order rendah, hanya 45% pelanggan yang melakukan pembelian ulang dalam 3 bulan terakhir. Kualitas produk tidak konsisten. Sering ada komplain tentang rasa dan kualitas, terutama saat jam sibuk. Kualitas layanan tidak merata. Waktu tunggu dan keramahan staf berbeda-beda antar outlet. Saingan meningkat. Banyak makanan sejenis dari UMKM lain dan brand besar. Research approach and metodologi atau metodologi penelitian. Peneliti menggunakan survei kuantitatif terhadap 150 pelanggan Risol Gogo di Medan dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas. Yang kedua, pernah membeli minimal 2 kali. Yang ketiga, bersedia mengisi kuesioner. Instrumen menggunakan skala Likert 5 poin dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Variabel yang diteliti yang pertama, service quality 15 item, product quality 12 item, customer loyalty 10 item. Dari hasil analisis menunjukkan, hasil penelitian menunjukkan yang pertama, kualitas layanan atau service quality. Loyalitas pelanggan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,342 P lebih kecil dari 0,05, artinya semakin baik layanan, semakin tinggi loyalitas. Yang kedua, kualitas produk atau produk quality. Loyalitas berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,456, P lebih kecil dari 0,05. Dampaknya lebih besar daripada service quality. Yang ketiga, kontribusi kedua variabel 62,3% variasi loyalitas pelanggan dijelaskan oleh kualitas layanan dan produk. R kuadrat sama dengan 0,623. Deeper drive atau aspek yang paling mempengaruhi loyalitas, yang pertama itu pelayanan ramah. Proses pemesanan cepat, responsif terhadap keluhan. Produk quality, faktor yang paling menentukan ialah repeat order. Kesimpulan dan rekomendasi. Holistic strategy. Risol Gogo harus memperbaiki layanan dan produk harus dilakukan bersamaan. Fokus utamanya itu harus memperbaiki kualitas produk karena memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas. Yang ketiga, layanan tetap penting meski dampaknya lebih kecil dibanding produk. Kualitas pelayanan mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bu Titania. Baik, terima kasih Bu Putri Halija yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Saya persilakan kepada para
Peserta lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Putri? Tidak ada, baiklah, berarti saya yang bertanya ya, ini Ibu Putri ya. Ibu Putri, untuk saya sendiri kan di luar Sumatera ya, berarti saya tidak tahu nih apa itu risol gogo. Mungkin bisa dijelaskan dan itu nantinya jadi deskripsi awal ya di bagian pembahasan terkait seperti apa sih sebetulnya risol gogo, ingredients-nya apa gitu ya. Apakah dari daging atau dari risol pada umumnya menggunakan mayonnaise dan lain sebagainya itu seperti apa Ibu? Boleh dijelaskan? Ya, jadi sebelumnya risol gogo itu yang isinya itu ada daging, ada sayur, seperti itu, Bu. Oh, jadi hampir mirip sebagai risol pada umumnya ya di Indonesia gitu ya? Atau ada keistimewaan Ibu untuk risol gogo? Sebenarnya sih memang hampir sama seperti risol pada umumnya. Cuman memang brandnya ini lebih terkenal di Kota Medan. Oke, mungkin bisa dijelaskan bahwa risol gogo ini adalah salah satu bentuk brand makanan yang memang cukup terkenal gitu ya di Medan gitu ya dan menjadi ikonik untuk misalkan wisatawan gitu ya, wisatawan yang ingin ke Kota Medan terus kemudian ketika mau pulang biasanya membeli oleh-olehnya berupa risol gogo. Nah, maka dari itu ini bisa dijadikan apa ya? Alasan kenapa Ibu Putri di sini menjadikan customer dari Risol Gogo ini sebagai penelitian Ibu gitu ya. Itu bisa bisa dimasukkan di latar belakang mungkin ya Bu ya untuk penjelasan awal terkait Risol Gogo. Terus kemudian tadi kan membahas tentang loyalty ya atau kesetiaan ya, kesetiaan untuk membeli kembali. Mungkin dari tiga itu apakah ada yang tidak berpengaruh Ibu atau semuanya berpengaruh? Semuanya berpengaruh, Ibu. Semuanya berpengaruh ya, oke. Baiklah, jika semuanya cukup berpengaruh gitu ya, berarti nanti menjadi rekomendasi kebijakan untuk para stakeholder yang lain bahwa ada aspek-aspek yang perlu dipertahankan untuk membuat konsumen itu sebagai konsumen yang loyal gitu ya, bisa repeat order ibaratnya lebih dari 2 kali. Mungkin itu nanti mohon ditambahkan untuk penjelasan terkait Risol Gogo deskripsinya ya Ibu ya di papernya. Mungkin itu tambahan untuk Ibu Putri untuk eh, karyanya. Baik, Ibu Titania, terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih kembali. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Ibu Rotua Margareta Haryanja dari Universitas Sumatera Utara. Apakah sudah hadir? Belum ya? Sepertinya belum hadir ya. Baik, kita bisa lanjutkan terlebih dahulu pada Ibu Tia Desianti, SSTP MM dari Universitas Syah Kuala. Sudah hadir, Ibu? Sudah, Ibu, ini betul. Silakan, Ibu, untuk mempresentasikan hasil karyanya. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Titania Mukti. Mohon izin kepada peserta, saya akan memaparkan terkait dengan artikel saya itu The Influence of Technical Guidance on Reporting Quality Through Governance Behavior and Social Accountability. Oke, untuk latar belakangnya saya akan mengatakan setelah isu utamanya yaitu rendahnya kualitas pelaporan pemerintah daerah. Yang kedua, pentingnya technical guidance atau bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas aparatur. Yang ketiga, kesenjangan antara teori good governance dan praktik pelaporan publik di Aceh. Untuk kerangka teorinya itu, teori dasar yang kita pakai yaitu good governance teori dan agency teori. Berdasarkan variabel penelitiannya untuk variabel
independennya itu yaitu kualitas bimbingan teknisnya. Untuk mediasinya ada perilaku tata kelola untuk mediasi 1, mediasi 2 akuntabilitas sosial. Untuk dependennya adalah kualitas pelaporan. Terkait dengan metode penelitiannya, saya menggunakan quantitative explanatory, metode analisisnya menggunakan PLSM, karena memang kita di sini rata-rata menggunakan PLSM, Bu. Untuk sampel itu memang kita 150 pegawai pemerintah daerah Aceh. Terkait dengan teknik, saya menggunakan purpose sampling, instrumen questionnaire Likert 5 poin, uji outer model, atau validitas dan reliabilitas inner model PET analysis. Terkait hasil penelitiannya, semua hubungan antar variabel itu signifikan, mulai dari BIMTEK ke perilaku tata kelola itu signifikan, yaitu 0,001, BIMTEK ke akuntabilitas sosial juga signifikan di 0,001. Bentar, Ibu. Untuk perilaku tata kelola ke kualitas pelaporan itu di 0,017 juga signifikan. Akuntabilitas sosial menuju kualitas pelaporan juga signifikan di 0,005. BIMTEK ke kualitas pelaporan itu juga signifikan di 0,001. Efek mediasinya yaitu BIMTEK ke perilaku tata kelola ke kualitas pelaporan itu juga signifikan di 0,007. BIMTEK ke akuntabilitas sosial dan kualitas pelaporan juga sama signifikan di 0,001. Mungkin saya agak sedikit ringkas, Ibu ya. Kesimpulannya di bimbingan teknik berkualitas meningkatkan kompetensi tata kelola dan akuntabilitas sosial sehingga menghasilkan laporan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk saran, yang pertama kita perkuat program BIMTEK berbasis kebutuhan. Yang kedua yaitu internalisasi nilai good governance dan etika publik. Yang ketiga, perluas akuntabilitas sosial melalui partisi publik. Dan keempat, hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah Aceh. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing, Ibu, terkait dengan bahan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Tia yang sudah menyampaikan presentasinya. Ini mungkin sudah ada yang mau bertanya dari Ibu Hairina. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Tia, ini kayaknya saya melihatnya hampir sama ya dengan saya nih. Ini menggunakan aplikasi dan kita harus berhadapan dengan orang banyak. Mungkin Bu Tia, boleh tahu Bu Tia di bagian mana ya? Mungkin di kantornya apa di pemerintahan juga atau swasta, Bu? Saya di pemerintahan, Bu. Oke, baik. Berarti kita sama ya, Bu ya. Mungkin saya mau sedikit bertanya, mungkin apa ini saya menghadapi hal yang sama. Apakah bimbingan teknis itu mempengaruhi dengan kualitas pelaporan? Apakah secara real Ibu sering melakukan BIMTEK? Oh ya, baik. Terima kasih. Silakan, Bu. Mungkin sedikit saya paparkan ya Ibu ya. Memang kebetulan artikel ini dibuat sebagai rasa penasaran juga Bu, karena kami selama ini memang sering melakukan bimbingan teknis kepada aparatur, termasuk aparatur pemerintah kabupaten kota, ingin tahu pengaruhnya tuh bagaimana terhadap kualitas pelaporan mereka. Karena selama ini kita juga ada penggunaan untuk sistem digitalnya, ada sistem informasi yang selalu kita BIMTEK atau kita sosialisasikan kepada para peserta agar mereka juga tahu cara bagaimana menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas pelaporan. Jadi sekarang kalau kita bilang kualitas pelaporannya tidak bersifat manual lagi, tapi bersifat sistem. Jadi seiring waktu memang BIMTEK itu harus kita laksanakan terus-menerus karena aparatur itu pasti sering berganti, apalagi di pemerintahan. Di pemerintahan itu aparatur kadang setiap ada mutasi staf atau apa itu pasti akan perubahan jabatan atau perubahan struktural. Jadi memang rutin kita melakukan BIMTEK. Itu dalam sebulan itu pasti ada sekali, kadang-kadang jumlahnya sampai 50 sampai 100 orang supaya kualitas laporannya lebih bagus gitu. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Tia. Baik, Baik, terima kasih. Ya, untuk Ibu Hairina dan Ibu Tia yang tadi sudah berdiskusi terkait hasil paper yang telah disampaikan.
Ibu Tia, mungkin saya akan mengkonfirmasi ini berarti tadi sampelnya seluruh pegawai di Aceh ya, Pemda ya berarti ya Ibu ya. Iya, benar Bu, Pemda. Jumlahnya berapa Ibu untuk sampelnya? Untuk samplingnya saya 150 Bu, 150 orang. Iya. Sudah cukup ya untuk diolah sebetulnya ya. Yang perlu saya tanyakan Ibu terkait apa namanya paper Ibu, tadi kan disampaikan ada beberapa BIMTEK ya Bu ya. Nah di situ sudah dicantumkan belum ya Bu ya contoh masing-masing BIMTEKnya seperti apa? Itu kan setiap bulan ada gitu ya bimbingan teknisnya itu apa detailnya? Apakah apa namanya sistem pelaporannya atau teknologi informasinya atau seperti apa gitu nama kegiatannya mungkin bisa dicantumkan itu ya Bu ya kira-kira apa Oh Ibu? iya, Uh, kebetulan kan kita di sini hanya menggambarkan cuman kualitas pelaporan, Bu. Memang di dalam kualitas pelaporan kita tuh ada pelaporan secara fisik sama pelaporan secara keuangan gitu. Jadi kita sekarang menggunakan sistem sebenarnya. Jadi kita membimtekkan itu untuk meningkatkan kualitas, kita membimtekkan itu bagaimana mereka menggunakan sistem informasi itu, pengisian inputan yang dulu secara manual kita lakukan secara digital supaya lebih transparan, lebih mudah kita ekspos, lebih mudah kita datakan Bu, lebih akurat datanya gitu maksudnya. Emang di dalam tadi tidak saya jelaskan di PPT-nya. Mungkin itu ya Ibu ya di PowerPoint-nya memang tidak dijelaskan tapi nanti di perbaikan papernya untuk Iya, detail-detailnya dijelaskan bahwa ini lebih fokusnya ke bagian sistem informasinya karena memang banyak pegawai yang mutasi gitu ya, banyak yang mutasi sehingga untuk pengisian beberapa administrasi di pemerintah daerah memerlukan bimbingan teknis bagian pengisian sistem informasinya. Mungkin seperti itu ya Bu ya untuk iya, gambaran. baik Ibu. Baik, mungkin itu saja Ibu untuk tambahan dari saya. Ya, Saya rasa cukup ya untuk presentasi dari Ibu Tia. Mungkin saya lanjutkan ya kepada presentator yang ke berikutnya nih ke berapa ya berarti? Oh, yang ke-9. Sudah siap Bapak Togi Haidat Manggara, STMT dari Untirta? Siap, Bu. Ya. Dipersilakan kepada Bapak Togi untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang ya, siang menjelang sore rekan-rekan presenter semua dan reviewer kita pada siang hari ini, Bu Titan. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang kami buat ya, yaitu adalah untuk mengukur ketimpangan wilayah di Jawa bagian barat ya. Jadi di sini secara kontekstualnya ada 3 provinsi yang menjadi fokus utama ya, karena selama ini kan memang Jawa khususnya Jawa bagian barat itu kan dianggap sebagai konsentrasi ekonomi yang terbesar ya di antaranya gitu. Nah, akan tetapi juga khususnya di Pulau Jawa dan Jawa bagian barat sendiri kan seringkali ada diskursus mengenai ketimpangan, yaitu ketimpangan utara dan selatan dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin melihat dari 3 provinsi di barat bagian Jawa ini bagaimana sih ketimpangannya. Nah, di sini penyusunnya yaitu ada saya sendiri, ada Ibu Lilis dan Ibu Cici. Ini adalah kami semua dosen dari Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini juga kami mencoba ya bahwa sebetulnya kalau kita kaitkan ya si ketimpangan wilayah ini dengan SDGs itu dia akan masuk kemana. Ya, memang secara spesifik ya itu tidak saya tampilkan di dalam PPT ini, tapi untuk kita mention ya di sini ada utamanya itu adalah sebetulnya di goal 10 ya, yaitu adalah mengurangi kesenjangan ya. Nah, di sini yang menjadi latar belakang di mana di dalam pembangunan regional, ketimpangan ekonomi antar wilayah itu menjadi isu. Nah, di sini ada beberapa khususnya di wilayah Jawa bagian barat ini ada karakter yang kontras, yaitu DKI Jakarta dengan ya sehingga saat ini masih sebagai ibu kota negara, itu dia adalah sebagai pusat ekonomi nasional.
Banten Utara itu kawasan industri dan sebetulnya bukan hanya Banten Utara tapi Jawa Barat bagian utara pun sama ya. Itu adalah sebagai pusatnya industri di Jawa hingga saat ini. Lalu Banten Selatan dan juga Jabar Selatan ini merupakan kawasan yang relatif dikatakan tertinggal ya. Nah, di sini eh, kami menggunakan suatu indeks ya, yaitu indeks entropi Theil di dalam mengukur ketimpangan wilayah yang mana ini adalah the top 3 ya. The top 3 atau mungkin yang sampai saat ini saya tahu adalah memang hanya ada 3 cara ya untuk mengukur ketimpangan, yaitu ada indeks Gini, ada indeks Williamson, dan juga ada indeks entropi. Nah, di sini indeks entropi Theil khususnya, indeks entropi Theil ini memang dipilih karena dibandingkan dengan dua indeks yang lain, indeks entropi Theil itu dia mampu untuk membedah ketimpangan di dalam wilayah dan juga antar wilayah. Berbeda dengan indeks Gini yang memang hanya fokus kepada ketimpangan dari sisi pendapatan, tapi dia tidak bisa didekomposisikan menjadi untuk mengukur subregion ya. Indeks Williamson dia hanya tahapan region saja. Jadi kalau misalnya kita mengukurnya tingkat kabupaten kota ya dia hanya terbatas kabupaten kota. Kalau provinsi dia akan otomatis provinsi seperti itu. Sementara kalau indeks entropy Theil ini dia bisa dibedah ya. Walaupun memang tidak berarti entropi Theil itu unggul yang lain tidak itu ya, tapi memang indeks entropi Theil ini untuk konteks penelitian kami memang yang paling sesuai dibandingkan dengan dua yang lain. Karena kami ini ingin pertama dilihat dari metodologi ini ya, kami ingin pertama mengukur ketimpangan antar wilayah dalam wilayahnya dulu di masing-masing provinsi. Misalnya di kabupaten kota di Banten seperti apa, kabupaten kota di Jawa Barat seperti apa, bahkan DKI Jakarta pun yang seringkali dianggap sebagai suatu entitas utuh itu kami breakdown menjadi kabupaten kotanya juga. Setelah itu kami bandingkan ya ketimpangannya itu dengan antar wilayah, jadi antar provinsinya itu berdasarkan memang hasil yang sudah didapatkan di dalam wilayahnya ini. Maka indeks entropi Theil-nya ini kami bagi dua menjadi ada intra dan juga inter ya. Atau dalam beberapa referensi juga disebut sebagai within region dan between region. Nah, di sini ini adalah salah satu pembentuknya atau salah satu tahapan dalam perhitungan indeks entropi Theil. Nah, di sini ini adalah yang kami tunjukkan ini adalah komponen Theil-nya ya, atau bisa disebut juga dengan disparitas parsial, atau saya kembali lagi ke dalam rumus, atau memang yang disebut di dalam indeks entropi Theil intra ini adalah ya si pembentuknya ini ya. Ini ada rasio penduduk dan juga ada rasio PDRB per kapita. Nah, kita lihat di sini ini dari ada kurang lebih 41 ya, 41 kabupaten kota, tapi yang saya tampilkan di sini hanya 5 terendah dan 5 tertinggi dari sisi pangsa PDRB per kapitanya atau proporsinya. Nah, bisa kita lihat di sini memang untuk yang paling rendah dari Jawa bagian barat itu ada di Banten ya. Dan memang mengejutkannya ternyata ini kota Serang sendiri dia termasuk yang memiliki share atau proporsi PDRB per kapita yang paling rendah untuk Banten ya. Ini konteksnya Provinsi Banten. Kalau ini ada Jawa Barat ya, Cianjur dia konteksnya dengan Jawa Barat. Nah, tapi kita bisa lihat di sini seperti Kota Bandung dia memiliki pangsa PDRB per kapita yang tinggi, dia di angka 2,61 atau melebihi 1. Yang artinya eh, proporsi PDRB per kapita untuk Kota Bandung itu dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita se-Jawa Barat dia adalah yang paling tinggi ya, lebih tinggi daripada rata-rata berarti kan gitu. Jadi nah dari sini kita lihat dari sisi disparitas sosial parsial di sini kita bisa lihat bahwa angka yang sifatnya negatif ini dia adalah cenderung yang tidak berkontribusi terhadap ketimpangan. Sementara yang positif dia berkontribusi. Nah, kita lihat dalam peta ini. Ini untuk Kepulauan Seribu emang agak susah ya untuk ditampilkan ya karena dia sangat kecil. Nah, jadi kita bisa lihat di sini memang nampak ya. Di bagian selatan ini secara parsial dia eh secara ketimpangannya mungkin ini dari sisi kontribusi ya. Secara kontribusi ketimpangan mereka tidak berkontribusi terhadap ketimpangan. Atau bisa kita katakan kasarnya ya justru mereka adalah korbannya dari ketimpangan ya. Sementara bagian utara, nah di sini kan rata-rata dia adalah merah ya. Disparitasnya merah. Nah, berarti di sini adalah yang merah yang warnanya semakin merah ya menuju merah ini dia adalah wilayah-wilayah yang memiliki kontribusi yang
tinggi terhadap ketimpangan di wilayah tersebut ya. Jadi baik itu untuk di Provinsi Banten, kita bisa lihat di sini ada Tangerang Raya ya. Tangerang Raya ini khususnya untuk kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang. Lalu di sini ada Bekasi, ada Karawang, ada Purwakarta ya. Ada Kota Bandung juga. Nah, mereka-mereka inilah yang berkontribusi tinggi terhadap ketimpangan yang ada di masing-masing provinsi. Nah, sementara kita langsung kepada perhitungan indeks entropy tail-nya, maka di sini kita bisa lihat bahwa total tail intranya itu adalah 2,27, sementara tail internya 0,29. Nah, di sini artinya adalah bahwa di sini bisa kita lihat justru walaupun Banten yang selama ini dikenal ada ketimpangan antara utara dan selatan, sebetulnya secara perhitungan dia tidak terlalu timpang ya, karena indeks entropy tail itu kan dari 0 sampai tidak terbatas sebetulnya ya. Jadi semakin besar angkanya semakin tinggi ketimpangannya. Nah, ini kan dia mendekati 0 yang artinya sebetulnya merata. Nah, Jawa Barat di sini dia yang ekstrim justru ketimpangannya. Mungkin kalau bisa kita lihat ya dari sisi administrasi wilayah saja, kita bisa lihat dibandingkan dengan ada sekitar 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, kan kita bisa lihat yang ekonominya tinggi ini mungkin hanya berapa kabupatennya saja. Nah, ini yang dianggap ya ini secara perhitungan mungkin dianggap sebagai yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Ya, mungkin tadi saya juga mendengar sekilas ya presenter ada yang membahas mengenai ketimpangan Jawa Barat ya. Mungkin ini juga sebagai salah satu bentuk dari ketimpangannya. Nah, di sini angka tail intra ini atau ketimpangan di dalam wilayah ini dia lebih besar dibandingkan antar wilayah. Yang artinya sebetulnya kalau kita bandingkan antar provinsinya sendiri memang tidak terlalu jauh antara DKI Jakarta, Jawa Barat ataupun Banten ya. Tidak terlalu jauh dari sisi PDRB-nya, tidak terlalu timpang ya. Maksudnya tidak berkontribu bisa dikatakan mungkin dari sisi ininya adalah relatif rata ya, walaupun kita lihat dari intranya ya, dari dalam wilayah justru ketimpangan itu muncul di dalam masing-masing provinsi itu sendiri, tidak lintas provinsi seperti itu. Nah, walaupun demikian ya, hal tersebut ya memang ini belum tentu dapat menggambarkan ketimpangan yang nyata. Ini dikarenakan contoh seperti di Banten, memang secara perhitungan dari indeks itu dia angka ketimpangannya kecil, tetapi kan sebetulnya kalau misalnya kita terjun langsung ke kondisi lapangan kan sering banyak baik itu kita observasi ataupun kita mewawancara atau apa itu kan cenderung mengatakan bahwa oh, daerah selatan itu jauh dibandingkan utara ya. Ini karena perhitungan ini dia berdasarkan kepada PDRB per kapita dan juga terkait dengan populasi, kita bisa lihat bahwa memang sebaran populasinya itu mungkin memang terkonsentrasi di satu wilayah gitu. Jadi dari sisi persebaran atau dari sisi distribusi ekonominya juga ya memang karena konsentrasinya ada di satu wilayah tertentu saja ya dianggap bisa jadi ya secara perhitungan itu dianggap merata gitu, walaupun tidak. Makanya memang di sini bisa menggunakan, saya rekomendasikan bahwa untuk selanjutnya bahwa bisa menggunakan data lain yang lebih menggambarkan kondisi yang secara mikro ya. Tadi misalnya kita lihat dari pendapatan masyarakat. Dan juga penelitian selanjutnya juga bisa secara komprehensif. Apakah ada interaksi spasial yang mungkin terjadi dari ketimpangan wilayah tersebut gitu. Mungkin misalnya ketika kita anggap bahwa Banten Selatan ataupun Jawa Barat Selatan, bagian selatan itu dianggap tertinggal dibandingkan yang utaranya, itu apakah memang akibat berdiri sendiri atau justru memang dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan wilayah yang lain. Nah, itu bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin terima kasih, itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Titan dan juga untuk rekan-rekan lain yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya yang bertanya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menanyakan kepada Bapak Togi untuk paper yang telah disampaikan? Belum ya? Oke, berarti saya yang bertanya. Ini menarik Pak Togi, karena memang isu di Banten ini ya, saya juga tinggal di Banten ya. Ini kebetulan ini ada rekan kerja saya di Pak Togi ini. Oke, ini Pak Togi. Jadi
ketimpangan di Banten sebetulnya yang seperti Pak Togi katakan ya, kalau kita wawancara gitu atau kita memberikan pandangan terhadap masyarakat sekitar kan memang betul kemiskinan di kita di Banten ini cukup tinggi ya sebetulnya gitu. Dan ternyata beberapa yang bisa kita lihat dengan sehari-hari gitu ya, antara Tangerang Selatan yang sudah dekat dengan Jakarta itu sangat-sangat berbeda dengan kondisi di Lebak maupun di Pandeglang yang ibaratnya tuh ya sangat-sangat berbeda, sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah hasil sebenarnya gitu ya, karena hasil yang hasilkan ya dari rumus yang tadi Pak Togi sampaikan ternyata Banten itu ketimpangannya justru kecil gitu. Hmm. Yang menjadi pertanyaan saya apakah di sini sebetulnya perhitungan ini relevan atau tidak? Karena memang sebetulnya kan yang menggambarkan kondisi lingkungan ini, lingkungan sekitar kita itu berdasarkan indikator apa gitu ya. Jadi saya bagus sekali di sarannya karena dirasa sedikit mengganjal gitu ya hasil penelitiannya kok tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Mungkin seperti itu karena kita memang sama-sama mengerti kondisi di Banten seperti Ya. apa. Dan di Indonesia sendiri itu nomor satu ya untuk ketidakbahagiaan gitu ya, indeks ketidakbahagiaan di Banten, indeks pengangguran tertinggi di Indonesia Ya. gitu. Dan kejahatan juga Pak Togi sendiri juga mengetahui kalau wilayah bagian paling baratnya Jawa ternyata sangat tinggi gitu ya kriminalitas Ya. karena memang kemiskinannya juga cukup tinggi. Nah, Hmm. yang menjadi pertanyaan gitu ya, apakah betul gitu, apakah ini menjadi cukup relevan untuk dipertahankan untuk rumus ini atau mungkin dari bukti paper yang sudah Pak Togi apa namanya tulis bersama teman-teman yang lain menjadi rekomendasi baru gitu ya kepada pemerintah ataupun kepada para peneliti lainnya bahwa sebenarnya rumus ini tuh penuh kritik ya sebetulnya karena kenyataannya dengan Jakarta dan Jawa Barat itu sangat berbeda. Nah, ini mungkin saya minta tanggapan dan diskusi saja mungkin ya sama Pak Togi ya. Ini senior saya sebenarnya Pak Togi ini. Enggak. Oke, baik. Terima kasih Bu Titania. Jadi sebetulnya ya mengenai relevansi memang kalau dilihat secara teoritisnya ya, secara teoritis memang indeks inilah yang paling sesuai dengan rumusan masalah yang kami kejar kan seperti itu karena memang kami ingin melakukan analisis itu secara 2 tahap. Nah, memang yang menjadi keunikannya itu adalah ya tadi dari segi angkanya ya memang itu adalah secara matematis ya, secara matematis tidak bisa terbantahkan. Cuman, yang menjadi kritik itu kan memang adalah di sini, rumus tersebut kan memang menggunakan PDRB ya Bu ya, menggunakan PDRB per kapita. Nah, yang mana PDRB per kapita sendiri itu kan sebetulnya hanya menggambarkan kondisi perekonomian secara umum. Ya, dia tidak bisa, belum cukup untuk menggambarkan apa kondisi, yang sebetulnya gitu ya. Justru memang menjadi relevan karena ini akan menjadi temuan yang menarik gitu ya kalau dalam pemikiran kami gitu. Menjadi temuan yang menarik bahwa, oh ini ternyata kondisi, hasil perhitungan dengan kondisi lapangan ini kan ada perbedaan. Ah, ini ada apa ini? Nah, kayak gitu kan. Yang mana, ya betul Bu, jelas ya. Tadi kalau kita bahas mengenai Tangerang kan gitu. Nah mungkin rumus ini kan kalau secara ininya ya, secara perhitungan mungkin bisa menjadi kalau tapi kalau saya mengkritisi rumus Bu, udah jadi profesor saya kayaknya Bu ya. Ya, mungkin maksud saya bukan di arah situ, mungkin Iya iya. untuk penambahan pembahasan ya Bapak ya. Oh Jadi iya kan iya, oh iya Bu, betul Bu. Nggak ternyata rumus dan hasilnya itu oh iya, makanya cukup jauh, bukan ketimpangan. Maksudnya mhm, kenyataannya iya, dalam real kita kehidupan mungkin dari Pak Togi sendiri lebih mengetahui juga kondisi Jawa Barat gitu ya dan mhm, Jakarta yang memang kan apa namanya dari segi penghasilan dan betul. pekerjaan lebih banyak gitu. Nah, Iya, itu ternyata kita lebih tinggi dibandingkan Jakarta. betul. Maksud saya lebih baik gitu ya. Jadi ketimpangannya dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat dan itu Iya, kok dirasa sangat tidak sesuai gitu ya dengan kenyataan iya, sehari-hari gitu. Berarti kan itu betul. perlu mengkritisi gitu dalam Betul betul. dalam pembahasan gitu ya. Mungkin nantinya bisa disampaikan bahwa untuk rumus ini
apakah akan ada perbaikan cara perhitungan PDRB-nya gitu ya untuk pemerintah kita Ya. gitu, atau mungkin transparansi data, apakah ada markup atau bisa dibandingkan lagi dengan beberapa kondisi-kondisi yang lain seperti data kemiskinan mungkin Ya, ya Pak ya di bagian betul. pembahasan gitu ya. Ada data kemiskinan, data pengangguran juga yang mungkin bisa mengkomparasi. Justru ini adalah sebuah keunikan dari paper Bapak dan teman-teman yang lain Betul. bahwa ternyata secara teoritis sudah dihitung dan ternyata di kehidupan kenyataannya kok berbanding terbalik dan mungkin perlu ada analisis lanjutan gitu ya. Analisis Ya. lanjutannya dari variabel, maksud saya dari indikator-indikator yang lain yang perlu dipertimbangkan. Mungkin seperti itu Pak Togi. Iya, betul Bu. Memang kalau untuk melihat ya betul ya. Jadi ketika memang ini kan kami pun memang merasa memang ini hanya satu bagian saja ya dari analisis ekonomi yang komprehensif sebetulnya. Karena tetap Bu, meskipun kita menggunakan Gini rasio, meskipun kita menggunakan indeks Williamson, pada akhirnya juga kalau yang saya lihat gitu kan penilaiannya itu justru memang relatif lebih, kalau hasilnya ya Bu ya, hasil dari indeks-indeks tersebut itu ini menurut saya hasil dari indeks-indeks tersebut mau semuanya ya tiga-tiganya tadi itu memang cenderung lebih lebih pemurah ya. Cenderung lebih lebih ya indeksnya tuh baik banget gitu Bu kalau menurut saya dibanding dia tidak membicarakan kondisi aslinya gitu agak sedikit bukan ditutup-tutupin ya. Jadi memang jauh lebih baik daripada kondisi aslinya yang saya lihat memang seperti itu kecenderungannya memang ya karena basis datanya kan adalah PDRB dan selama ini kan memang PDRB yang saya pahami ya PDRB di kita ataupun di Indonesia itu kan memang sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Kita lihat dari data BPS juga cenderung naik terus gitu kecuali waktu COVID kan seperti itu. Tapi ya ini justru memang menjadi satu temuan yang besar juga Bu bagi kami betul ya. Jadi ya mungkin nanti akan kami tambahkan di dalam artikelnya di dalam laporannya nanti bagaimana sih si kondisi hasil perhitungan ini dia sangat kontras dengan kondisi aslinya gitu kan. Apa yang tidak tergambarkan. Nah, itu yang nantinya Iya, betul, betul. akan menjadi pembahasan dan juga akan menjadi rekomendasi. Mungkin terima kasih Ibu Titan. Baik, baik. Terima kasih Pak Togi. Terima kasih untuk paper yang cukup bagus banget ya. Sebenarnya kita bisa melihat sesuatu yang benar-benar real di kehidupan gitu ya, di sekitar kita bahwa memang ya seperti itu ada beberapa ketimpangan yang memang berbeda dengan kenyataannya. Dan terima kasih sekali Pak Togi sudah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin kita lanjutkan ini ke pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Muhammad Sadam dari Universitas Syahkuala. Apakah sudah hadir Bapak Sadam? Hadir Bu. Ya, Bapak, silakan untuk mempresentasikan hasil presentasi dari Bapak Sadam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel saya yang berjudul Shipping Cost Service Quality Customer Satisfaction menggunakan jasa kurir ekspedisi. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang pertumbuhan e-commerce meningkatkan permintaan dan layanan pengiriman yang cepat, aman, dan efisien. Keluhan pelanggan mencakup keterlambatan, barang rusak, biaya yang tinggi, dan respon yang kurang baik. Kepuasan pelanggan merupakan faktor daya saing utama menurut Kotler. Tujuannya menganalisis pengaruh biaya pengiriman dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada layanan kurir. Metode penelitian, jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan studi literatur dari jurnal nasional dan internasional, sumber buku, artikel akademik, dan penelitian terdahulu tentang biaya pengiriman, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Tujuan memahami hubungan konseptual antar variabel dan layanan ekspedisi kurir.
Temuan 1, biaya pengiriman. Biaya pengiriman secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Setiawan. Pelanggan menghargai keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam penetapan harga. Persepsi nilai yang seimbang antara biaya dan kualitas mendorong kepuasan. Perusahaan harus menyeimbangkan efisiensi biaya dan keunggulan layanan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Temuan 2, kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepuasan menurut Taufik. Berdasarkan model Serve Kual, Parasuraman, dalam Mumtazah dan Wilayani. 1. Keandalan. 2. Daya tanggap. 3. Jaminan. 4. Empati. 5. Bukti fisik. Keandalan dan daya tanggap adalah faktor utama yang mendorong kepuasan. Pelanggan lebih menghargai layanan yang cepat dan responsif dibandingkan harga yang lebih murah. Kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, biaya pengiriman dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan lebih dominan dalam membentuk loyalitas pelanggan. Keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan memastikan kepuasan yang berkelanjutan. Untuk rekomendasi, tinjau kembali struktur harga agar efisien tanpa mengurangi kualitas, fokus pada pelatihan staf, sistem pelacakan, dan layanan yang responsif. Dorong transparansi harga dan penerapan standar kualitas yang jelas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kasih kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Sadam yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Bagi Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kepada Bapak Sadam? Iya, Ibu Tia, dipersilakan. Izin Ibu Moderator, Ya, pengen silakan, nanya Ibu terkait Tia. dengan tadi Pak Sadam sampaikan ada ini ya, ada ekspedisi gitu ya? Ya benar Bu. Apa Pak Sadam punya ekspedisi? Untuk ekspedisi sebenarnya kita bekerja sama, kita sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Baik, baik, baik. Baik, berarti Bapak Sadam pertanyaannya dan Ibu Tia sudah pertanyaannya terkait itu saja? Sudah Bu. Baiklah. Ya. Baik, untuk Bapak Sadam, pertanyaan dari saya, ini untuk populasinya apa Pak Sadam tadi Pak Sadam? Untuk populasinya berarti customer Bu, pelanggan dari ekspedisi. Jadi kita ambil populasi sekitar 160 lebih kurang. 160 untuk pelanggan ekspedisi. Ekspedisinya itu ada brandnya tidak Pak? Ekspedisi apa? Ada brandnya Bu, berarti ekspedisi kita bernama Skipa Express. Untuk ekspedisinya ada di seluruh Indonesia. Oke, itu berfokus kepada pengiriman barang kargo atau pengiriman apa gitu ya Bapak? Atau Awalnya kita ada untuk pengiriman barang baik dari luar kota maupun nasional, tapi untuk sekarang kita berfokus kepada pengantaran, Bu. fokusnya pada kendaraan gitu ya, seperti Pada pengantaran barang. Misalnya barang yang kita terima, kemudian kita antar ke customer ke alamat sesuai yang YBS pesan pakai, Bu. baik. Sebetulnya di sini saya penasaran Bapak, karena ini termasuk yang jarang saya dengar ya Pak ya untuk brand ekspedisinya gitu ya. Eh, Mungkin justifikasinya Pak atau alasan Bapak memilih ini untuk penelitian gitu ya, untuk customernya kan juga cukup banyak ya, tadi ada 160. Apakah ini memang tersentra di, ini kan Universitas Syakuala, berarti di Aceh ya Pak ya? Apakah ini tersentra di Aceh, banyak yang menggunakan ekspedisi tersebut, atau memang ada alasan lain mengapa Bapak memilih customer dari ekspedisi ini? Kebetulan saya Bu sebagai pengelola, jadi saya angkat artikel ini
berdasarkan dari pengalaman saya. Oh gitu, oke. Berarti sebetulnya justifikasi secara akademiknya belum belum muncul ya Bapak ya untuk alasan mengapa menggunakan brand ini gitu ya. Mungkin Bapak punten ini boleh saya tahu untuk jasa ekspedisinya berasal dari Aceh Pak, betul? Atau dari daerah lain? Untuk ekspedisinya kita berasal dari Jakarta, Bu. Oh, dari Cuman Jakarta. untuk sementara sudah ada seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia sudah ada cabangnya gitu ya. sudah ada cabangnya. Oke, baiklah. Mungkin Bapak ada keunggulan dari brand itu dibandingkan kan di sini banyak yang sudah terkenal ya seperti Tiki, JNE, JNT seperti itu. Ini apakah ada keunggulan misalnya dari segi harga atau kecepatan pengiriman atau keamanan pengiriman seperti itu? Untuk keunggulannya hasil survei dari pelanggan, Bu, dari customer. Jadi banyak customer yang mengatakan untuk ekspedisi kita barangnya sampai sesuai dengan estimasi. Bahkan pelanggannya kaget, Bu, kok barangnya cepat kali datang, padahal masih ada estimasinya gitu kan. Baik, baik. Berarti ada keunggulan ya Bapak ya, ada keunggulan untuk apa namanya ekspedisi ini bisa sampai lebih cepat dibandingkan dengan ekspedisi lain kan gitu ya. Klaim dari brand ini. Nah, hal-hal seperti itu Bapak silakan disantumkan di latar belakang penelitian Bapak karena memang sebagai alasan kuat ya Bapak ya. Alasan kuat bahwa Pak Sadam ini meneliti ini menggunakan justifikasi akademik gitu ya, bukan hanya karena Pak Sadam bekerja di ekspedisi ini, tapi karena memang ada beberapa hal yang menjadi keunggulan dan bisa diangkat sebagai penelitian seperti itu. Seperti itu ya Pak Sadam ya Iya, untuk benar, Bu. iya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk Pak Sadam. Terima kasih banyak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk Pak Sadam? Cukup ya, baik. Cukup, terima kasih untuk Pak Sadam. Boleh untuk close share screen-nya. Ya, setelah ini saya akan panggil ulang untuk yang belum presentasi, yaitu Ibu Rotua Margareta Harianja dari Universitas Sumatera Utara. Apakah ada di room Zoom? Ibu Harianja? Oke, karena tidak hadir ya untuk Ibu Harianja, sebentar ini saya lihat ada kolom chat ya. Ada. Oke, presenter. Untuk presenter, Ibu Gian, apakah ada presensi sendiri atau cukup dengan bukti apa namanya record dari Zoom untuk presentasinya? Apa ada yang perlu diisi, Bu Gian? Masih di mute Nanti ya? pakai ini aja ya Ibu Titan, pakai record dari hasil record saja. Baik. Baik, untuk bukti presensi, karena di room 5 ini hanya satu ya yang tidak hadir, yaitu Ibu Rotua Margareta Harianja dari USU, maka agenda diseminasi karya tulis ilmiah dari Bapak Ibu sudah cukup gitu ya. Sebelum kami mengakhiri sesi diseminasi ini, mohon untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi ya. Sesi dokumentasi sebelum ini juga bisa untuk presensinya jadi ya nanti buktinya juga. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu, Ibu Tia, Pak Imam, Pak Ari Wibowo, Pak Togi. Kamera saya, oh ya tidak apa-apa Ibu, ya nggak apa-apa Ibu Kalija, Ibu Tia, Bapak Ari, Bapak Imam, Pak Togi mungkin. Ya, sepertinya sudah mulai ditinggal ya ini ya, ditinggal untuk agenda yang lain. Baik, tidak masalah Bapak Ibu. Saya mulai untuk share screen ya, share screen, maksudnya screenshot ya, screenshot untuk dokumentasinya. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Eh,
Karena telah selesai untuk seluruh peserta yang hadir mempresentasikan hasil karyanya, maka agenda diseminasi karya ini sudah dikatakan ditutup Bapak Ibu, dan nanti untuk hasil review silakan dicek secara berkala di OJS gitu ya, di OJS kita, dan di situ paling lama 1 minggu setelah ini, dan nantinya sebelum Desember gitu ya, sebelum Desember sudah harus direvisi ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada Bapak Ibu yang berkenan untuk dipublish di jurnal, maka nanti ada submission ulang sesuai dengan template jurnal yang dituju ya. Nanti kita ada pengumumannya juga, dan kita akan koordinasi dengan editor dan juga reviewer dari jurnal masing-masing. Nah, nanti kita ada konfirmasi apakah akan dipublikasi di Proceeding ataupun di jurnal ya Bapak Ibu ya, di grup besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dari pagi hingga sore hari ini. Sukses selalu untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu boleh meninggalkan sesi room Zoom ini.